tentang cara kita bersolat, hari ini tentang tematik. Nah, itu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya Oma Ana dari Prabu Muli berterima kasih kepada RRI yang mengadakan program Mutiara Pagi di subuh hari setiap pagi, karena sangat bermanfaat bagi kita dengarkan pencerahan-pencerahan tentang kebaikan-kebaikan yang membuat kekokohan pondasi iman kita ke yang lebih baik dari ustadz-ustadz dan ustazah-ustazah yang sudah berilmu tinggi di bidang agama. Sangat menyejukkan hati kita Mutiara Pagi di pagi hari. Terima kasih. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Mutiara Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Hasbi Mustopa SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, Masya Allah. Ini materi kita mengenai adab bertetangga ya Ustadz ya? Betul, insyaallah. Nanti untuk Anda yang bergabung bersama Ustadz Haji Hasbi Mustopa di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan siaran ini secara live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital, rri.co.id. Dan pendengar, terlebih dahulu kita persilakan untuk Ustadz Haji Hasbi Mustopa memberikan materi mengenai adab bertetangga. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Sehat yang kita rasakan, kesempatan yang kita tempatkan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Banyak orang yang sempat tetapi tidak sehat. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, nikmat umur, rezeki, sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Kepada kita yang tengah mendengar saat ini, mudah-mudahan kita juga selalu diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwasanya adab adab itu bisa diartikan dengan norma dalam bertetangga, dalam kehidupan, ataupun aturan tentang sopan santun dalam bertetangga. Bisa juga adab diartikan etika, tata krama, budi pekerti yang baik dalam konteks agama Islam maupun dalam konteks secara umum. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari harus ada adab, harus ada sopan santun,
harus ada etika dalam bertetangga. Tetangga itu siapa? Tetangga itu orang yang tinggal di lingkungan kita, orang yang senantiasa hidup di samping kanan kiri rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah kita. Itu tetangga. Dan kita harus mempunyai dan menciptakan masyarakat yang harmonis, kondusif dengan tetangga kanan, kiri, belakang, depan, dan lain sebagainya tadi. Dengan adanya adab bertetangga ini akan menciptakan kecintaan seperti itu. Kecintaan, martabat dengan seseorang tetangga. Kemudian menciptakan sesuatu harmonisasi akhlak yang baik untuk mencari keberkahan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kita sakit, belum keluarga kita menjauh di sana membantu kita. Kita mendapatkan musibah, belum tentu keluarga kita, seorang pejabat misalnya, datang langsung menemui kita. Siapa yang pertama kali membantu kita ketika kita mendapat kesulitan? Siapa yang pertama kali membantu kita ketika kita mendapat musibah? Tetangga kita. Maka dari itu kita harus berbuat baiklah kepada tetangga. Jangan kita tidak teguran dengan tetangga kanan, kiri, belakang, depan misalnya. Tetangga inilah yang akan membantu kita, orang yang pertama kali akan memberikan sedikit motivasi misalnya kepada kita ketika kita mendapat kesulitan, ketika kita mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was solihina bil dzambi wa ibnis sabil ila akhir ayat. Sembahlah Allah dalam firman Allah itu, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga. Tetangga ini baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh seperti itu. Teman sejawat, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Al-Quran sudah memberikan sesuatu yang senantiasa agar kita ini selalu berbuat baik kepada tetangga. Jangan misalnya tetangga kita mentang-mentang muda, kita sepelekan. Jangan misalnya tetangga kita tua, tidak kita hormati. Berharmonis dengan tetangga. Kita ada sedikit makanan, kita beri. Kita kasih tetangga kanan, kiri, belakang, depan, dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, kalau kita masak lauk misalnya, masak kolak, banyakkanlah kuahnya. Kasih tetangga belakang, depan, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Ya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Kita tetangga misalnya dapat rezeki kuah pindang misalnya dari tetangga. Walaupun dikasih kuahnya, itu nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita misalnya ngomel, ngoceh, tetangga ini cuman ngasih kuahnya saja misalnya. Nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sekalipun kuahnya kita tinggal nambah ikannya kalau itu pindang. Kalau itu kuah kolak misalnya kita nambah pisang atau ubinya saja. Rezeki dari Allah melalui tetangga kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, dalam hadis juga sudah disampaikan bahwasanya kita ini memang harus berbuat baik dengan tetangga. Tidak sedikit orang tidak baik dengan tetangga. Bertahun-tahun tidak teguran, bertahun-tahun tidak saling sapa. Ketika mendapatkan musibah, siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan memberikan motivasi kepada kita? Maka dari itu, berbuat baiklah kepada tetangga. Sekalipun mungkin selama ini kita tidak teguran, selama ini mungkin kita tidak tegur sapa dan lain sebagainya, sekalipun juga kita benar, permohonan maaf itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Halo itu. Ustadz. Ya, Sudah Ustadz? ya sudah. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Hasbi Mustafa dengan tema kita adab bertetangga di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 9010. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya tuh sering mendengar gini. Jika kita ada tetangga kan dia kan nggak mau misalnya mengerjakan ibadah lah boleh dibilang. Apakah jika kita tidak mengajak dia, mengarahkan dia, apakah kita tetangganya ikut berdosa Pak Ustadz? Baik, Iya, itu saja. jadi mohon pencerahannya Pak Ustadz lebih lanjut ya biar kami itu tahu ya, Iya, gitu ya. baik. Ya itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita selalu berbuat baik kepada siapa saja, menyerukan kepada yang baik seperti itu dan mencegah yang munkar. Kita mengajak tetangga kita untuk berbuat baik. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Kita mau sholat maghrib, misalnya kita ajak tetangga kita sedang mendapatkan pahala. Nah, mau ke masjid atau tidaknya tetangga itu, yang jelas kita sedang mengajak untuk berbuat kebaikan. Kalaupun mereka tidak mau, ibadah ini kan wajib namanya, wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tadi misalnya, ya mungkin tetangga kita lagi ada hajat atau lagi tidak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kita mengajak untuk berbuat kebaikan siapapun itu, kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, mengajak kebaikan dan mencegah yang munkar, insyaallah kita dapat pahala. Kalau misalnya tetangga kita tidak mau dan tidak ada alasan suatu tertentu, itu sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Hidayah. Baik, di belakang Bunda Indah di Banyuasin di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Jera. Dengan Pak Azari di Sekayu, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya mau tanyakan
Enggak ini Pak, bagaimana kita mempunyai tetangga Pak ya? Tetangga itu kan pelit, kayak kita. Nah, bagaimana Tetangga itu pelit. ya pelit? Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapinya Pak? Cara menghadapi tetangga yang pelit ya. Iya. Baik, segitu saja Pak Zari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu selalu dan bersama orang-orang yang sabar. Tetangga kita pelit, kita tetap berbuat baik kepada tetangga. Sekalipun tetangga ini banyak rezekinya, misalnya banyak kalau makanan itu misalnya banyak, tetapi tidak berbagi. Nah, kita sebagai tetangga dari yang pelit tadi ya, mohon maaf, kita tetap berbuat baik, tetap memberikan apa yang kita punya, sebagian dari makanan yang kita punya, misalnya kita tetap berbuat baik. Jangan tetangga kita ini pelit, lantas kita pelit lagi, maka hilanglah pahala kita. Tetap berbuat baik, kita memberikan makanan, kita memberikan sebagian rezeki, atau kita memberikan apa ya yang diperlukan tetangga kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Sekalipun tetangga kita itu mungkin tidak pernah memberikan apapun kepada kita, tetap berbuat baik Pak Azhari. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp dulu di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Palembang. Pak Ustadz, bagaimana dengan yang sedang viral, salah satu ya dosen dan yai yang ada di Kota Malang yang berseteru dengan salah satu tetangganya? Mohon penjelasannya, apa yang harus kita lakukan apabila memiliki tetangga yang zolim? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, ya kita itu dituntut untuk selalu sabar ya, sabar, ikhlas, dan jangan sampai kita ini lepas kesabaran, jangan sampai. Sabar dalam menghadapi siapapun itu, sekalipun tetangga kita ya, biasanya ya tetangga kita itu ada yang ngomel terus seperti itu. Tetangga kita itu ada yang iri, dengki dengan kita. Kita tetap dan harus sabar, ikhlas dalam menghadapi tetangga seperti itu. Kita itu tidak boleh, apalagi sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita bersaudara. Siapapun tetangga kita itu, entah misalnya dia orang Jawa, entah misalnya dia orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang ya siapa saja. Bahkan mungkin tetangga kita itu aslinya dari luar negeri misalnya, lain agama misalnya, tetap berbuat baik. Dan jangan pernah kita menzolimi tetangga. Ketika tetangga kita berbuat zolim kepada kita, ketika tetangga itu berbuat buruk kepada kita, pelit kepada kita, kita tetap berbuat baik. Selalu memberikan pesan-pesan terbaik kepada tetangga kita itu. Ya. Baik di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Dengan Pak Jumadi ya? Iya. Di Lubai. Silakan Pak Jumadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz ya, kan ini ada tetangga aku nih Ustaz. Jadi dia suka pernah ngajak ini Ustaz ya. Tapi kalau ku tegur nyapa dia Ustaz. Jadi karena aku menghormati tetangga ya. Jadi rumah dia, ramah dia di rumahnya. Tapi aku udah enak Ustaz, ada makan. Kata orang kalau diajak itu haram katanya. Jadi ya dari 2 hari 3 hari lepas nari pernikahan begitu terus lihat Ustaz. Jadi tidak menghormati tetangga tapi tidak makan aku Ustaz. Jadi bagaimana ya? Tanggapan aku itu Ustaz. Salah apa benar nih Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kita itu ada adab ya, ada adab bertetangga, ada adab. Ketika tamu datang ke rumah, kita juga mempunyai adab, sekalipun tamu itu tetangga kita.
adab ini ya kita sampaikan tadi ya sopan santun, norma, etika dan lain sebagainya. Sebagai tuan rumah kita mendapatkan tamu, maka kita wajib memuliakan tamu itu. Entah dengan air putih saja, entah dengan makanan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita sebagai tuan rumah ini mempunyai adab, mempunyai sopan santun, tata krama untuk memuliakan tamu, sekalipun tamu ini tetangga kita. Ya, kita kan segan juga ya kalau misalnya tidak ada basa-basi, minum misalnya silakan dibuka, silakan dimakan kuenya dan lain sebagainya. Kita tidak enak juga kalau misalnya tidak ada basa-basi dari tuan rumah. Tapi kita sebagai tuan rumah ke depan muliakanlah tamu. Dan tamu itu bisa jadi malaikat, bisa jadi membuat rezeki, datangnya rezeki melalui tamu tadi. Mudah-mudahan ini mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Jumadi ya. Amin. Baik. Di belakang Pak Jumadi di Lubai di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kliwon di Pulau Rimau ya. Betul. Silakan Pak Kliwon. Maaf kalau kurang jelas. Ini hujan deras, Mbak. Oh, hujan deras di Lubai ya? Di Lubai. Pulau Rimau. Di Pulau Rimau. Silakan Pak. Makasih, Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami itu hidup di desa Pak Ustaz. Seandainya tanaman saya itu cabangnya misalnya patah sehingga jatuh ke lahan tetangga, kemudian merepotkan sekitarnya tetangga tersebut, itu kalau saya cuek, itu risiko apa secara agama yang saya tanggung? Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Dina. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya Pak Kliwon, jadi kita bertetangga itu harus mempunyai ya adab tadi ya, kembali kepada adab. Kita harus punya akhlak dengan tetangga, punya sopan santun, dan kita bukti bahwa kita ini mempunyai adab, mempunyai sopan santun dengan tetangga, bukti bahwa kita ini menghormati, sayang sama tetangga untuk menciptakan kondusif harmonisasi tadi. Seandainya ada kita batang pohon yang kena halaman tetangga, kita beresi untuk tidak menciptakan, ya bisa jadi tetangga kita jengkel ya karena sampah daun dari batang punya kita tadi misalnya dibersihkan oleh kita. Jangan sampai batang pohon itu mengganggu halaman. Batang ini kan kalau sudah jauh ke halaman, ke pekarangan tetangga, ya daun-daun sampah-sampahnya itu ini mengontori halaman tetangga. Nah, disitulah fungsi adab kita bertetangga. Kita bersihkan, jangan sampai ya kita berdosa kalau kita cuek seperti itu, cuek membiarkan, pasti jengkel tetangga kita ini. Kita harus punya sopan santun dan ini harus kita ciptakan ya suasana yang harmonis, kondusif. Biasanya dari hal yang kecil inilah membuat sesuatu permasalahan yang besar. Maka dari itu ciptakanlah akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah kepada tetangga kita. Kita bersihkan misalnya daun sampah yang dari kita tadi, biar tidak terjadi apa-apa dengan tetangga kita. Itu Pak Kliwon. Baik, kita ke WhatsApp kembali Ustadz di 0821 7927 9010 dari Pak Zulkarnain di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya hukumnya kita hukumnya kita bebala atau tidak berteguran dengan tetangga atau saudara atau dengan keluarga.
Mohon penjelasannya Pak Ustadz dari Pak Zulkarnain. Hukumnya Pak Ya. Ustadz. Ya, jangan sampai kita ini tidak tegur sapa dengan siapapun seperti itu, sekalipun dengan keluarga kita, seisi rumah, dengan tetangga. Jangan sampai kita tidak tegur sapa selama 3 hari. Hilang pahala ibadah kita apabila kita tidak tegur sapa dengan tetangga. Percuma kita sholat ke musola, percuma kita beribadah ke masjid kalau kita tidak tegur sapa dengan siapa saja, dengan orang tua, dengan menantu, dengan besan, adik kakak, dengan tetangga juga. Ya, tetangga yang lain sebenarnya tidak enak. Kita tidak enak melihat tetangga sebelah ini tidak seguran dengan tetangga sebelahnya seperti itu. Jangan sampai kita tidak tegur sapa dengan siapapun, sekalipun juga dengan tetangga. Habis pahala ibadah kita. Pahala kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tegur sapa. Seumur hidup kita misalnya tidak tegur sapa dengan tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Sekalipun kita benar, kita sampaikan tadi, permohonan maaf itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba Allah ya. Baik, di belakang Pak Zulkarnain di Palembang di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz, kalau tetangga itu suka main lama-lama Pak Ustadz, tiap hari sampai main bosen. apa Bu Kusmini? Main di rumah Pak Ustadz. Oh, main di rumah. Iya, sampai lama-lama, sampai bosen tiap hari datang Pak Ustadz. Nah itu gimana cara menghadapinya Pak Ustadz? Baik, segitu itu saja. aja, Mbak Dila, Pak Iya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, saking favoritnya ya tetangga Ibu Kusmini itu dengan Ibu Kusmini sampai main ke rumah berlama-lama seperti itu ya. Berarti tetangga Ibu Kusmini ini favorit dengan Ibu Kusmini. Enak sepertinya, nyaman Ustadz ya. Betul, nyaman ke rumah Ibu Kusmini. Itulah tetangganya itu berlama-lama. Tidak apa-apa Bu Kusmini, jangan diusir. Oh sudah pulanglah, aku banyak gawe misalnya. Jangan sampai. Siapa tahu tetangga kita ini membawa rezeki, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Itu Bu Kusmini ya. Baik. Di belakang Bu Kusmini di Pulau Rimau, kita ke 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, Ya. ada tetangga itu katakanlah tidak ada pengertian, misalnya membunyikan karaoke itu, wah itu Ya. sangat mengganggu benar itu. Nah kalau diperingatkan Ustaz, ini akan menimbulkan katakanlah komplain. Nah jadi bagaimana menghadapi tetangga kayak begini Ustaz? Baik. Ya itu aja Ya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, memang ada ya tetangga itu menjengkelkan seperti itu. Ada tetangga kita ini biasanya ada bengkel motor misalnya, ataupun hobinya main gitar, hobinya bermusikan seperti itu kan. Dan ini kadang-kadang membuat kita jengkel, membuat kita ini naik darah seperti itu. Disinilah kita harus sabar, ikhlas. Dan kita misalnya di lingkungan kita ada sesuatu peringatan Maulid Nabi misalnya bulan kemarin, atau peringatan Hari Besar Islam. Nah, kita bisa untuk menyampaikan ini kepada pemerintah setempat, ketua RT misalnya. Nah, pada saat acara Maulid itu mungkin penceramah bisa menyampaikan adab bertetangga.
Kalau kita langsung menyampaikannya, mungkin tetangga yang buat bising ini bisa jengkel kepada kita. Akhirnya tidak kondusif. Nah, bagi kita yang bisa mendengar saat ini ya, adab itu seperti ini. Kita dengan tetangga ini berarti harus sopan santun, harus punya etika, tata krama, kemudian mempunyai norma biar tercipta sesuatu yang harmonis. Kalau kita mungkin langsung tegur, pasti dipastikan ada kejengkelan. Akhirnya tidak tegur sapa. Nah, pada acara-acara hari besar Islam mungkin kita bisa menyampaikan lewat ceramah rohani, waktu penceramah untuk menyampaikan biar kita ini, tetangga kita juga tergugah seperti itu. Itu Pak Abu Bakar ya. Baik, di belakang Pak Abu Bakar dijauhi, kita ke WhatsApp kembali Ustadz dari Oma Ana di Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, ada tetangga Oma guru agama Islam ini bermusuhan dengan tetangga sebelahnya sampai bertahun-tahun. Bahkan suami tetangganya meninggal, si guru tidak melayat. Bagaimana keislaman si guru tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz dari Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Ustadz. Baik, kita bisa mendamaikan orang seperti itu untuk mencari keberkahan dari Allah. Si A dengan si B sudah bertahun-tahun tidak tegur sapa. Nah, kita bisa mendamaikan, insya Allah, bisa memberikan kedamaian seperti itu. Misalnya kita menyampaikan si A ada salam dari si B, atau misalnya ya apalah yang kita bisa lakukan sehingga jadi kondusif. Besoknya kita sampaikan ke si B ada salam dari si A misalnya, dan selama ini selama tidak tegur sapa ini, beliau mohon maaf dan tidak ada lagi rasa apa seperti itu, bisa mendamaikan. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Seperti itu maksudnya, jangan sampai kita ini tidak tegur sapa bertahun-tahun selama hidup bertetangga, sampai orang sanak keluarganya meninggal pun tidak datang. Tidak boleh. Tidak enak kita dilihat oleh tetangga yang lain, tidak enak dilihat oleh masyarakat. Orang Muslim tidak seperti itu, orang Islam tidak seperti itu. Bertetangga secara harmonis, harus kondusif. Orang Islam itu bukan tidak teguran seumur hidup selama bertetangga. Bukan orang Islam seperti itu. Islam mengajarkan yang terbaik untuk kita. Bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, bagaimana cara menghormati orang yang lebih muda, teman sebaya dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh sampai kita tidak bertegur sapa sehingga kita tetangga mendapat musibah pun kita tidak datang. Hal yang buruk di hadapan Allah itu Ibu Oma Ana ya. Iya, Oma Ana di Prabu Muli. Dan silakan yang ingin bergabung kembali di 369977 untuk Anda yang ingin bergabung. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Murjaki di Lampung Barat. Di Lampung Barat, jauh ya Pak ya? Iya, di Lampung Barat, Liwa, Lampung Barat. Di Liwa. Oh, Liwa ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya Pak. Ya. Ini saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Ini ada orang nih kalau ada depan omongannya baik, manis, tapi kalau sudah pisahan dengan saya ngantem akan nembak, akan bunuh. Itu agama Islam apa itu Pak begitu? Baik, segitu saja. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk teleponnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Baik Pak Murjati ya, Pak Murjati di Lampung. Ya, memang Allah itu menciptakan beragam sifat manusia. Tetapi kalau kita tidak merubahnya, maka Allah tidak akan merubah sifat kita. Ya memang benar, biasanya ada orang itu
pandai bersilat lidah, berlidah dua bahasa kita. Ketika di depan kita, manis omongannya, pembicaraannya bagus, memuji, dan lain sebagainya. Ketika di belakang kita, mencaci maki habis-habisan ke kita, seperti itu, ngomongin orang. Dan kita tidak boleh, sama saja kita itu memakan bangkai teman kita itu. Kita misalnya dalam hadis disebutkan, kita menjelekkan orang lain, dosa orang itu kita yang mengambilnya. Hadis. Dosa orang yang kita jelekkan itu kita yang mengambilnya. Kita yang jelek-jelekkan orang itu. Habis dosa orang itu, masih saja kita menjelek-jelekkan orang itu, maka pahala kita diambil oleh orang yang kita omongin ke orang lain tadi. Nah, jangan sampai. Dan kita hanya bisa berdoa kepada orang yang demikian untuk bisa berbuat baik, untuk tidak lagi berlidah dua, bersilat lidah dan lain sebagainya. Tidak baik kita mempunyai sifat seperti itu. Ya, semuanya nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Mata, telinga, mulut kita, tangan, kaki, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Murjati ya. Baik, di belakang Pak Murjati di Lampung, silakan yang ingin bergabung kembali di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 Ustadz, kita mungkin ke WhatsApp terakhir ya, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rudi di Sekojo. Salam sehat selalu Ustadz, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi tetangga yang baik? Karena sepengetahuan saya, tetangga kiri dan kanan dan depan itu merupakan saudara. Mau penjelasannya Ustadz dari Pak Rudi di Sekojo. Baik, Pak Rudi di Sekojo. Mudah ya kita kalau ingin berbuat baik kepada tetangga, sekalipun itu kerabat, jiron, saudara kita, seperti ya semacam sepupu, adik beradik dan lain sebagainya. Ketika tetangga kita ini perlu bantuan misalnya, dan kita sanggup untuk membantu, sangat baik kita bantu. Kemudian misalnya kita mempunyai sebagian rezeki dari Allah, entah itu makanan, entah itu misalnya apa saja, bisa kita berikan kepada tetangga kita, biar kita dapat pahala dan menciptakan suasana yang kondusif dengan tetangga kita, menciptakan sesuatu yang harmonis dengan tetangga kita. Jangan kita pelit dengan tetangga. Nanti ke depannya pasti kalau tetangga ini ya sering kita kasih, sering kita bantu, sering kita terus apa yang baik, insya Allah tetangga kita ini akan berbuat baik, akan memberikan apa yang seperti kita berikan. Kalaupun tetangga ini tidak melakukan hal yang demikian, nanti dibalas oleh Allah dari orang lain seperti itu. Yakinlah pasti akan dibalas oleh Allah. Dan ini mudah-mudahan sesuatu keberkahan dengan kita bertetangga seperti ini. Itu Pak Rudi ya. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi mengenai adab bertetangga. Silakan Ustadz. Baik kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Muliakanlah tetangga, muliakanlah tamu yang datang ke rumah kita, sekalipun itu tetangga. Jangan sampai kita ini tidak bertegur sapa dengan tetangga. Jangan sampai kita ini tidak baikan bahasa kita dengan tetangga. Jangan sampai kita
mencaci maki, menjelek-jelekkan tetangga dan lain sebagainya. Ada rezeki, ada nikmat dari Allah, adanya kita berbagi. Rezeki itu titipan Allah. Kita sebagai tetangga mendapatkan rezeki, makanan, minuman dan lain sebagainya dari tetangga. Itu nikmat, pemberian dari Allah, rezeki dari Allah melalui tetangga kita. Maka dari itu muliakanlah tetangga kita, muliakanlah tamu kita, sekalipun itu tetangga. Ciptakanlah sesuatu yang harmonis. Jangan sampai kita tidak bertegur sapa. Apa nanti akibat kita di alam barzakh? Apa akibat imbas kita tidak tegur sapa dengan tetangga di hadapan Allah? Maka dari itu ciptakanlah sesuatu yang harmonis. Saya sampaikan di awal tadi, kita mendapatkan musibah, belum keluarga sanak saudara kita yang jauh di sana datang. Siapa yang pertama kali membantu kita ketika kita sakit, ketika kita mendapatkan musibah? Tetangga inilah yang akan membantu. Tetangga inilah jerih payah susah membantu kita. Maka muliakanlah. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Hasbi Mustofa SAG-MSI yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.